Orang toksik atau toxic person adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang memiliki perilaku atau pola pikir yang merugikan atau meracuni hubungan dengan orang lain. Mereka cenderung menarik energi positif dari orang lain, seringkali manipulatif, suka membangkitkan konflik dan sulit diajak bekerja sama. Toxic person bisa membuat lingkungan sekitarnya menjadi tidak sehat secara emosional dan mental. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, menyarankan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode tahun 2024-2029 agar tidak membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan baru yang akan terbentuk nantinya. Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa pemerintah perlu memilih orang-orang yang tepat dan berkualitas untuk mengisi posisi strategis dalam pemerintahan. Komentar tersebut diyakini berkaitan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki citra dan kinerja pemerintahan yang seringkali dikritik karena dianggap tidak efektif dalam menangani berbagai isu, termasuk isu ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Di sebuah negara besar yang sedang bertransformasi, Indonesia, terdapat perbincangan hangat tentang tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Isu tentang kehadiran orang-orang toksik dalam struktur pemerintahan menjadi sorotan utama. Mereka seringkali manipulatif, suka menciptakan konflik, mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya, kurang peduli dengan kepentingan umum. Dampak dari kehadiran orang-orang toksik dalam pemerintahan bisa sangat merusak. Mereka dapat mengganggu jalannya kebijakan publik, menciptakan ketidakstabilan politik, dan merusak hubungan antar pejabat yang seharusnya saling mendukung. Menteri Luhut Binsar Panjaitan menekankan pentingnya untuk tidak membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan, agar pemimpin fokus pada integritas dan kualitas dalam memilih tim pemerintahan yang akan menjadi titik tolak dalam upaya membangun pemerintahan yang efektif dan transparan. Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita, ujar Luhut dalam acara Jakarta Future Forum, Blue Horizons Green Growth pada Jumat 3 Mei 2024 minggu kemarin. Lantas siapa orang-orang toksik yang dimaksud Luhut tersebut? Berikut adalah beberapa ciri-ciri orang-orang toksik dalam organisasi pemerintahan. 1. Manipulatif. Mereka sering menggunakan manipulasi untuk mencapai tujuan mereka, seringkali dengan mengorbankan kepentingan organisasi dan kepentingan publik. Mereka menggunakan manipulasi sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, tanpa memperhitungkan dampaknya pada organisasi atau individu lain. Contohnya, dalam sebuah rapat strategis, seorang pejabat mungkin mencoba untuk mempengaruhi keputusan dengan cara yang tidak jujur atau tidak transparan, seperti menyembunyikan informasi penting atau mengarahkan percakapan agar menguntungkan dirinya sendiri atau golongan tertentu. Mereka sering juga menggunakan informasi yang diputar balik atau disalahartikan untuk menciptakan kesan tertentu di antara rekan-rekan mereka. Dengan perilaku manipulatif ini, mereka sering berhasil dalam memperoleh keuntungan pribadi, namun merugikan integritas dan kepercayaan dalam lingkungan kerja. 2. Egomaniakal. Mereka cenderung egois dan hanya peduli dengan kepentingan pribadi atau golongan tertentu, tanpa memperhatikan dampaknya pada keseluruhan organisasi. Sebagai contoh, seorang pejabat yang egomaniakal mungkin akan memprioritaskan kepentingan pribadi atau kepentingan politik tertentu di atas kepentingan umum. Mereka akan mengabaikan saran atau masukan dari rekan-rekan mereka yang bertujuan untuk kebaikan bersama demi mencapai tujuan atau kepentingan pribadi mereka sendiri. Selain itu, mereka juga cenderung mengambil keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu tanpa memperhatikan dampaknya pada orang lain atau organisasi secara keseluruhan. Sikap egomaniakal ini dapat merusak kerjasama dan keharmonisan dalam tim, serta dapat menghambat pencapaian tujuan bersama. 3. Pencipta konflik. Orang-orang toksik sering menciptakan konflik antar anggota tim atau kementerian yang dapat mengganggu kinerja dan membuang waktu serta energi organisasi. Sebagai contoh, dalam sebuah proyek pemerintahan yang kompleks, seorang pejabat yang menciptakan konflik mungkin akan memperdebatkan setiap keputusan atau menolak untuk bekerja sama dengan anggota tim lainnya. Mereka mungkin juga menyebarkan gosip atau informasi palsu untuk menciptakan ketidakpercayaan di antara rekan-rekan mereka.
Dengan menciptakan konflik, mereka tidak hanya mengganggu kinerja tim, tetapi juga merusak hubungan interpersonal yang seharusnya didasarkan pada kerjasama dan saling menghormati. 4. Tidak bertanggung jawab. Mereka sering menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kegagalan, sementara mereka sendiri enggan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sebagai contoh, dalam sebuah proyek yang gagal, seorang pejabat yang tidak bertanggung jawab mungkin akan mencari kambing hitam untuk menyalahkan, tanpa mempertimbangkan kontribusi atau keputusan mereka sendiri yang mungkin telah berkontribusi pada kegagalan tersebut. Mereka mungkin juga akan menghindari tanggung jawab dengan alasan-alasan yang tidak jelas atau mengalihkan perhatian dari kesalahan mereka sendiri. Sikap tidak bertanggung jawab ini dapat merusak kepercayaan dan mengganggu kerjasama dalam tim atau organisasi. 5. Kritikus berlebihan. Mereka cenderung kritis terhadap orang lain tanpa mempertimbangkan saran atau pendapat orang lain, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Sebagai contoh, dalam sebuah diskusi kebijakan, seorang pejabat yang kritikus berlebihan mungkin akan selalu menyoroti kesalahan atau kelemahan dalam proposal orang lain tanpa memberikan kontribusi positif atau solusi yang konstruktif. Mereka mungkin juga menggunakan kritik sebagai alat untuk memperkuat posisi atau otoritas mereka sendiri, tanpa memperhatikan dampaknya pada motivasi dan kinerja anggota tim lainnya. Sikap kritikus berlebihan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman dan tidak kondusif untuk kolaborasi dan inovasi. 6. Pencitraan diri. Mereka sering mencari pujian dan pengakuan, bahkan jika itu berarti mengabaikan kontribusi orang lain atau mengklaim keberhasilan kolektif sebagai milik pribadi. Sebagai contoh, dalam sebuah presentasi proyek, seorang pejabat yang mencitrakan diri mungkin akan menonjolkan kontribusinya sendiri tanpa mengakui peran atau kontribusi rekan-rekan timnya. Mereka mungkin juga akan menggunakan pencitraan diri sebagai alat untuk memperkuat reputasi atau status mereka, tanpa memperhatikan dampaknya pada motivasi dan kesejahteraan tim. Sikap pencitraan diri ini dapat merusak kolaborasi dan kepercayaan dalam tim, serta menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan di antara anggota tim yang lain. 7. Ketidakjujuran. Orang-orang toksik sering tidak jujur dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain yang dapat merusak kepercayaan dalam organisasi. Sebagai contoh, dalam sebuah pertemuan strategis, seorang pejabat yang tidak jujur mungkin akan memberikan informasi yang salah atau menyesatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka juga mungkin akan menyembunyikan informasi yang penting atau merubah fakta untuk mempengaruhi keputusan atau persepsi orang lain. Sikap ketidakjujuran ini dapat merusak integritas dan reputasi organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang tidak stabil dan tidak dapat diandalkan. Kehadiran orang-orang toksik dalam organisasi pemerintahan dapat menghambat kemajuan dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin dan anggota organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi perilaku tersebut untuk memastikan kinerja dan efektivitas organisasi yang optimal. Dengan demikian, Anda akan mengetahui orang-orang toksik yang dimaksudkan Luhut nantinya. Untuk tidak ketinggalan update dan analisis terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan tekan bel icon.